Arya Penangsang atau Arya Jipang, atau Jipangkang, adalah Bupati Jipang Panolan, yang memerintah pada pertengahan 100 tahun ke-16. Dia melakukan pembunuhan terhadap Sunan Prawoto, penguasa terakhir Kerajaan Demak tahun 1549, namun dirinya sendiri kemudian tewas ditumpas para pengikut Hadiwijaya, yaitu penguasa Pajang. Riwayat mengenai Arya Penangsang tercantum dalam beberapa serat dan babat yang ditulis ulang pada periode bahasa Jawa Baru abad ke-19, seperti babat Tanah Jawi dan Serat Kanda. Arya Penangsang juga terkenal sakti mandraguna, namun memiliki kepribadian yang temperamental dan kurang sabar dalam melakukan sesuatu. Menurut Serat Kanda, ayah dari Arya Penangsang adalah Raden Kikin, atau sering disebut sebagai Pangeran Sekar, yaitu putra Raden Patah Raja Demak pertama. Ibu Raden Kikin adalah putri Bupati Jipang, sehingga dia bisa mewarisi letak kakeknya. Selain itu, Arya Penangsang juga memiliki saudara lain ibu, bernama Arya Mataram. Pada tahun 1521, anak pertama Raden Patah yang bernama Raja Muda Kudus, atau orang Portugis menyebutnya Pateunus, dikenal juga sebagai Pangeran Sabranglor, karena melakukan penyerangan ke Malaka yang dikuasai Portugis, dan gugur dalam perang. Kedua kerabat yang lebih mudanya, yaitu Raden Kikin dan Raden Trenggana, malah berebut tahta. Raden Mukmin atau yang disebut juga sebagai Sunan Prawoto, atau putra pertama Raden Trenggana ini, membunuh Raden Kikin sepulang salat Jumat di tepi sungai dengan menggunakan keris Kiai Setan Kober yang dicurinya dari Sunan Kudus. Semenjak itu, Raden Kikin terkenal dengan sebutan Pangeran Sekar Sedaing Lepen, yang dalam bahasa Jawa artinya bunga yang gugur di sungai. Sepeninggal ayahnya, Arya Penangsang menggantikan sebagai Bupati Jipang Panolan. Saat itu usianya masih anak-anak, sehingga pemerintahannya diwakili oleh Patih Matahun. Dia dibantu oleh salah satu senapati Kadipaten Jipang yang terkenal, bernama Tohpati. Wilayah Jipang Panolan sendiri terletak di sekitar kawasan Cepu, Blora, Jawa Tengah. Trenggana naik tahta Kerajaan Demak semenjak tahun 1521. Pemerintahan penghabisannya saat dia gugur di Panarukan, Situbondo tahun 1546. Raden Mukmin menggantikan sebagai Raja keempat Demak, dan bergelar Sunan Prawoto. Pada tahun 1549, Arya Penangsang dengan dukungan gurunya, yaitu Sunan Kudus, membalas kematian Raden Kikin dengan mengirim utusan bernama Rangkut sebagai pembunuh Sunan Prawoto dengan menggunakan keris Kiai Setan Kober. Rangkut sendiri tewas pula karena saling bunuh dengan Sunan Prawoto. Ratu Kalinyamat, kerabat yang lebih muda Sunan Prawoto, menemukan bukti sekiranya Sunan Kudus terlibat pembunuhan kakaknya. Ratu Kalinyamat pun datang ke Kudus untuk meminta pertanggungjawaban ke Sunan Kudus. Namun jawaban Sunan Kudus bahwa Sunan Prawoto mati karena karma. Jawaban itu pun membuat Ratu Kalinyamat kecewa. Ratu Kalinyamat
Kalinyamat bersama suaminya pulang ke Jepara. Di tengah jalan pulang, Ratu Kalinyamat beserta suami dan pengawalnya diserbu anak buah dari Arya Penangsang. Ratu Kalinyamat sukses lolos, sedangkan suaminya, yang bernama Pangeran Hadari, mati terbunuh. Arya Penangsang kemudian mengirim 4 orang utusan untuk membunuh saingan beratnya, yaitu Hadiwijaya. Hadiwijaya adalah menantu Trenggana, yang menjadi Bupati Pajang. Walaupun keempatnya dibekali keris pusaka Kiai Setan Kober, namun, mereka tetap mampu dikalahkan oleh Hadiwijaya, dan kemudian keempatnya dipulangkan secara hormat. Hadiwijaya ganti mendatangi Arya Penangsang, sebagai mengembalikan keris Kiai Setan Kober. Keduanya lalu terlibat pertengkaran, dan didamaikan Sunan Kudus. Hadiwijaya kemudian pamit pulang, sedangkan Sunan Kudus menyuruh Penangsang berpuasa 40 hari, sebagai menghilangkan tuah Raja Kalacakra, yang sebenarnya hendak dipakai sebagai menjebak Hadiwijaya, tapi malah mengenai Arya Penangsang sendiri pada saat bertengkar dengan Hadiwijaya. Karena emosi Arya Penangsang sendiri yang masih labil. Dalam perjalanan pulang ke Pajang, rombongan Hadiwijaya singgah ke Gunung Danaraja, tempat Ratu Kalinyamat bertapa. Ratu Kalinyamat mendesak Hadiwijaya agar segera menumpas Arya Penangsang. Ia yang mengaku sebagai pewaris tahta Sunan Prawoto, berjanji hendak menyerahkan Demak dan Jepara apabila Hadiwijaya menang dan mampu mengalahkan Arya Penangsang. Hadiwijaya segan memerangi Arya Penangsang secara langsung, karena masih merasa sebagai sama-sama murid Sunan Kudus, dan sesama anggota keluarga Demak. Karenanya diumumkanlah sayembara, barang siapa mampu membunuh Bupati Jipang tersebut, akan memperoleh hadiah berupa tanah Pati dan Mataram. Kedua kakak tinggikan Hadiwijaya, yaitu Ki Ageng Pemanahan dan Ki Panjawi, mendaftar sayembara. Hadiwijaya memberikan pasukan Pajang, dan memberikan tombak Kiai Pleret sebagai untuk membantu. Karena anak tinggikannya, yaitu Sutawijaya, yang merupakan putra kandung Ki Ageng Pemanahan, juga ikut serta. Ketika pasukan Pajang datang menyerang Jipang, Arya Penangsang sedang hendak berbuka puasa. Setelah kesuksesannya berpuasa 40 hari, surat tantangan atas nama Hadiwijaya membuatnya tidak mampu menahan emosi. Lebih-lebih surat tantangan itu dibawa oleh pekatiknya atau pemelihara kuda, yang sebelumnya sudah dipotong telinganya oleh Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Penjawi. Walaupun sudah disabarkan Arya Mataram, Arya Penangsang tetap berangkat ke ajang perang, dan menaiki kuda jantan yang bernama Gagak Rimang. Kuda Gagak Rimang dengan penuh nafsu mengejar Sutawijaya, yang mengendarai kuda betina, untuk melompati Bengawan. Perang antara pasukan Pajang dan Jipang pun terjadi. Lokasinya di dekat Bengawan sore. Dampaknya, perut Arya Penangsang robek, karena terkena tombak Kiai Pleret milik Sutawijaya. Walaupun demikian, kesaktian yang dimiliki oleh Arya Penangsang membuatnya tetap bertahan. Ususnya yang terburai, dililitkannya pada gagang keris yang terselip di pinggang. Kemudian Arya Penangsang terus berperang dan sukses meringkus Sutawijaya. Saat mencabut keris Setan Kober untuk membunuh Sutawijaya, usus Arya Penangsang malah terpotong, sehingga mengakibatkan kematiannya. Dalam pertempuran itu,
5 tahun, yaitu Patih Jipang ikut tewas pula. Sedangkan Arya Mataram meloloskan diri. Semenjak awal, Arya Mataram memang tidak pernah sependapat dengan kakaknya, yang mudah marah dan memiliki emosi yang masih labil. Kisah kematian Arya Penangsang melahirkan tradisi baru dalam seni pakaian Jawa, khususnya busana pengantin pria. Pangkal keris yang dipakai pengantin pria seringkali dihiasi untayan bunga mawar dan melati. Ini merupakan simbol pengingat agar pengantin pria tidak berwatak pemarah dan mau menang sendiri, sebagaimana watak Arya Penangsang. Tapi untuk warga sekitar Cepu, entah itu yang berada di Kabupaten Blora maupun Kabupaten Bojonegoro, mereka berpendapat lain, bahwa untayan bunga melati pada keris pengantin pria Jawa diibaratkan sebagai simbol kegagahan Arya Penangsang. Walaupun telah terburai isi perutnya, namun Arya Penangsang tetap mampu tegap berdiri sampai titik darah terakhir. Dari perlambang itu, diharapkan sang pengantin laki-laki kelak bisa menjaga kemakmuran, kebahagiaan, keutuhan dan kehormatan rumah tangga, meski dalam keadaan kritis seperti apapun. Seperti halnya Arya Penangsang, yang tetap memegang prinsip sampai ajal tiba.